Pada waktu melakukan proses pendaftaran SNBP itu ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh para peserta. Ini kira-kira tahapan besarnya adalah pertama melakukan login, kemudian nanti ada validasi data profil, kemudian pemilihan prodi, kemudian berikutnya adalah pengisian portofolio, pengisian prestasi, dan yang terakhir adalah finalisasi gitu. Nah, ini kalau kita lihat lebih detail lagi, yang pertama adalah login ya. Jadi para siswa bisa melakukan login melalui portal SNPMB. Jadi kemarin kalau pada waktu membuat akun sudah... Suaranya menghilang Pak Riza? Bu, masih terdengar? Ya, terdengar sekarang. Silakan lanjut. Jadi pada waktu kemarin melakukan pendaftaran akun itu sudah melewati portal SNPMB. Jadi ini bisa melalui cara yang sama dengan mengisi halaman login seperti ini dengan user ID yang berupa email dan juga passwordnya. Kemudian nanti akan terlihat bahwa di situ akan ada aplikasi untuk pendaftaran SNBP. Ini aplikasi pendaftaran SNBP. Jadi silahkan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah di sini kalau sudah masuk ke dalam aplikasi ini, oh ya sebentar sebelum masuk ke sana. Ini tadi Pak Budi sudah menyinggung persyaratan untuk diperbolehkan masuk ke dalam aplikasi. Yang pertama adalah tentunya harus punya akun SNPMB. Nah, setelah punya akun, syarat berikutnya adalah merupakan siswa eligible. Jadi kemarin pada waktu pengisian PDSS, sekolah menyatakan bahwa siswa tersebut eligible untuk mengikuti SNBP. Nah, kemudian berikutnya persyaratannya adalah nilainya ini sudah diisikan secara lengkap ya di PDSS. Yang melakukan pengisian ini juga sekolah. Nah, kemudian ada lagi bahwa siswa tersebut merupakan lulusan di tahun ini. Jadi bukan yang lulusan yang tahun sebelumnya ya. Jadi hanya untuk satu angkatan yang sekarang gitu. Nah, itu untuk masuk ke dalam halaman login ini kemudian memilih aplikasi pendaftaran SNBP. Nah, setelah masuk ke dalam aplikasi itu halaman pertama yang ditemui oleh siswa adalah seperti ini. Di halaman ini itu Anda semua dipersilahkan untuk melakukan pengecekan apakah data-data ini semua ini sudah sesuai dengan yang kondisi yang sebenarnya begitu ya. Kalau harus ada perbaikan, ini silakan dilakukannya di proses awal ya sebetulnya ya, pada waktu kemarin pembuatan akun. Ya. Jadi semua data yang ada di sini itu didapatkan pada saat Anda melakukan pendaftaran akun. Nah, ada satu yang perlu ditambahkan di sini adalah terkait dengan jumlah tanggungan orang tua. Ini harus dimasukkan ke dalam halaman ini, begitu. Jadi itu yang perlu dilakukan di saat melakukan validasi data profil. Jadi setelah memeriksa data, kemudian memasukkan data tanggungan orang tua, kemudian bisa memilih tanda centang ini dan selesai ini halaman ini. Jadi satu tahap selesai. Tahap yang berikutnya itu adalah pemilihan program studi. Nah di sini ini yang disebut dengan pilihan 1 dan pilihan 2 tadi itu. Jadi silahkan di sini pertama yang dipilih adalah di sisi yang sebelah kiri itu perguruan tingginya. Setelah memilih perguruan tingginya di sisi yang sebelah kanan ini adalah ada daftar perguruan tinggi, daftar prodi ya, program studi yang ada di dalam perguruan tinggi tersebut. Begitu. Jadi silahkan kalau mau dipilih menjadi pilihan 1, maka silahkan dipilih di sini ada pilihan 1. Kemudian kalau mau dipilih menjadi pilihan 2, ya tinggal diklik di sini sebagai pilihan 2. Jadi sangat simpel gitu cara untuk memilih program studi ini, yaitu cukup dengan melakukan klik di pilihan 1 dan pilihan 2. Nah tadi ada batasan. Jangan lupa yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa kalau Anda memilih 2 pilihan, maka PTN pilihan yang 1 atau di pilihan 2 itu salah satunya itu harus satu provinsi dengan lokasi sekolahnya. Jadi misalnya kalau tadi sekolahnya itu di Jawa Barat katakan aja, maka salah satu di antara pilihan 1 atau pilihan 2 itu harus berada di Jawa Barat.
Kalau misalnya katakan aja sekolahnya di Sumatera Utara begitu, maka salah satu di antara pilihan 1 dan pilihan 2 harus berada di Sumatera Utara. Seperti itu ininya, batasannya. Selain itu tidak ada batasan, dan memang betul bahwa ada perbedaan dengan tahun yang sebelumnya, di mana kalau di tahun sebelumnya itu ada batasan terkait dengan Saintek dan Soshum. Di tahun ini tidak ada batasan. Jadi semua boleh memilih ke semua begitu ya pada dasarnya. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, jangan lupa bahwa pilihan itu semuanya ada konsekuensinya ya. Jadi harus dipilih secara bertanggung jawab begitu. Nah, setelah melakukan pilihan di sini bisa memilih tombol ini, di mana di sini ada pilihan Anda, akan muncul sebuah dialog seperti ini. Artinya untuk memperlihatkan pilihan satunya apa, pilihan duanya apa. Kalau ingin membatalkan pilihan 2, bisa menggunakan tombol ini, menghapus pilihan 2. Nah, kemudian kalau kira-kira pilihannya itu sudah firm, baik itu memilih satu pilihan atau memilih 2 pilihan, sudah firm, sudah yakin begitu, maka ini bisa dipilih tombol ini. Nah, berikutnya, artinya kalau sudah sampai di tahap itu, pemilihan program studi ini sudah beres. Jadi, langkah kedua sudah beres. Kita masuk ke langkah yang berikutnya. Jadi, kalau dilihat di sisi sebelah kiri ini, sebetulnya ini urutan langkahnya itu ada di sini nih. Terlihat di kiri nih. Mulai dari profil, pilihan prodi, kemudian portofolio, prestasi, dan finalisasi itu ada di kiri nih. Jadi silakan mengikuti icon yang ada di sebelah kiri ini sudah langsung bisa nanti sampai beres begitu ya, sampai selesai. Nah, ini adalah yang ketiga, yaitu yang portofolio. Nah, ingat portofolio ini hanya dibutuhkan bagi para siswa yang mendaftar di program studi olahraga atau seni. Nah, nanti kalau ingin melihat apakah program studinya membutuhkan portofolio atau tidak, itu bisa dilihat di halaman yang sebelumnya. Di sini, ini akan terlihat di sisi sebelah kanan. Kalau misalnya katakan aja dia memilih pilihan satunya adalah ini, maka dia akan terlihat bahwa dia membutuhkan portofolio jenis ini, begitu. Kalau pilihan 2-nya yang ini, katakan aja ya seperti itu. Jadi di sebelahnya ada penjelasan terkait kebutuhan portofolio dari prodi tersebut. Nah, kemudian portofolionya itu akan di-upload di menu portofolio, begitu ya. Jadi bagi yang pilihan prodinya tidak membutuhkan portofolio, langkah ini tidak perlu dilakukan. Jadi langsung bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu pengisian prestasi, begitu. Nah, bagi yang memilih program studi yang membutuhkan portofolio, di sini ada tampilan seperti ini di menu portofolio. Silahkan bagi yang ingin mendownload panduan dari bagaimana portofolio itu harus dibuat, harus diisi seperti ini, itu ada di sini. Nah, kemudian nanti silahkan dibuat ininya, file-file yang diperlukan. Ada yang membutuhkan file itu bentuknya presentasi, ada yang file yang membutuhkan bentuknya adalah video, dan seterusnya. Itu silahkan mengikuti panduan yang ada di sini. Sama saja sebetulnya panduan yang ada di sini ataupun di halaman yang tadi ditunjukkan oleh Bu Is di websitenya SNPMB yang bagian unduhan tadi, yang ada portofolio, itu sama isinya. Jadi silahkan mau mengakses yang mana akan ketemu dengan file yang sama, begitu ya. Nah, nanti ketika file portofolionya sudah siap, jadi silahkan di sini bisa melakukan unggah di sini. Kalau yang diminta itu ada 3 file dengan beberapa jenisnya, macam-macamnya apa, itu ya silahkan diikuti. 3 file tersebut diunggah gitu. Kalau yang memang diminta itu ada 2 file, ya silahkan diikuti gitu. Di petunjuknya ada. Nah, kemudian kami menerapkan batasan, limitasi setiap file itu ukurannya 100 MB. Jadi mohon diperhatikan bahwa kalau membuat video misalnya begitu dengan kualitas yang bagus begitu, ini ada batasan di sini untuk mengupload ke sistem ini gitu. Jadi silahkan diperhatikan, jangan sampai bablas nanti ukurannya gitu. Nah, kemudian berikutnya, kalau misalnya katakan aja upload sudah dilakukan, melakukan unggah ini sudah dilakukan, maka para siswa itu bisa melakukan pengecekan.
mengecek apakah yang diunggah itu sudah sesuai atau tidak, itu dengan melihat tombol yang ada di sebelah kanan ini. Jadi apa yang di-upload itu bisa di-download ulang begitu. Jadi di sini adalah yang ada di server itu apa sih, file yang seperti apa begitu ya. Jadi Anda bisa melakukan konfirmasi di sini. Coba di-download ulang begitu ya, file yang tadinya sudah diunggah. Nah, nanti terus dilakukan pengecekan. Oh benar bahwa yang tersimpan di server sudah sesuai dengan apa yang saya upload begitu ya. Itu bisa dilakukan cross check seperti itu. Nah, kalau seluruh dokumennya ini sudah di-upload, misalnya tadi dimintanya adalah 3 file, ya maka 3-3-nya di-upload, katakan aja, maka sudah bisa menekan tombol ini. Nah, bila sudah sampai ke langkah itu, artinya pengisian portofolio ini sudah selesai begitu. Ingat, sekali lagi pengisian portofolio ini bergantung kepada prodi yang dipilih. Jadi ada prodi yang membutuhkan portofolio, ada yang tidak. Bagi yang prodi pilihannya tidak membutuhkan portofolio, maka langkah ini bisa di skip ya, tidak perlu dilakukan. Oke, berikutnya. Ini adalah langkah keempat begitu ya. Di langkah keempat ini adalah pengisian prestasi. Langkah ini sifatnya opsional. Jadi bisa diisi atau tidak, itu tergantung apakah Anda punya satu daftar prestasi yang mau disampaikan atau tidak begitu ya. Kalau katakan aja siswa punya sejumlah prestasi yang ingin disampaikan, maka di sini dibatasi hanya 3 saja. Jadi silahkan dipilih prestasi yang terbaiknya begitu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melakukan pengisian prestasi ini? Yang pertama di sini adalah filenya di-upload dulu. Gitu. Setelah filenya di-upload, jangan lupa ini ada beberapa hal yang ada di bawah ini juga harus diisi. Yang pertama adalah terkait dengan deskripsi di sini. Deskripsi. Nah, deskripsi ini silahkan dituliskan. Ini prestasinya, ini prestasi apa? Dan mohon kalau menuliskan deskripsi itu yang jelas begitu ya, sehingga orang dengan membaca satu kalimat itu bisa terbayang ini prestasinya apa. Misalnya di situ disebutkan ini juara 3 lomba sesuatu, lomba X gitu, tingkat nasional begitu, itu disebutkan semuanya begitu. Jadi di sini sudah ada satu contohnya, jadi silahkan Anda mengikuti itu. Nah, kemudian selain deskripsi, di sini ada juga terkait dengan ini tuh prestasi kelompok atau prestasi individu, kemudian jenis bidang prestasinya apa, begitu tuh harus dimasukkan di sini. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu. Jadi bidang prestasi yang bisa diupload ke SNBP ini itu terbatas. Tidak semua prestasi diperbolehkan untuk masuk begitu ya di sini. Jadi terbatas. Silahkan diklik di sini, cari yang sesuai. Kalau tidak ada yang sesuai, berarti memang prestasi itu tidak dipertimbangkan dalam konteks SNBP gitu ya. Jadi jangan memaksakan gitu. Jadi di sini ada bidang prestasi yang perlu dipilih ya. Kemudian yang berikutnya ini ada tingkatan. Jadi kalau misalnya lomba, katakan aja apakah lombanya itu tingkat internasional atau nasional atau tingkat provinsi, atau yang paling rendah itu yang bisa dimasukkan ke sini adalah tingkat kabupaten kota. Jadi bagi yang punya prestasinya di bawah prestasi kabupaten kota, katakan aja ada lomba sesuatu di tingkat kecamatan atau di tingkat sekolah itu sendiri. Nah, di sini tidak perlu di-upload ya, karena di sini tidak merupakan suatu prestasi yang dipertimbangkan dalam seleksi SNBP begitu. Nah, oke. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bahwa di sini file yang diunggah ini tipenya bisa bentuknya PDF, bisa PNG, JPG, silakan dipilih mana yang lebih cocok. Jadi kalau misalnya memang punya piagam atau sertifikat, silakan difoto begitu, nanti mungkin jadinya JPG, ya sudah diupload. Tapi ya, sekali lagi ini batasan 100 meganya juga berlaku begitu ya. Jadi jangan mengupload file yang ukurannya terlalu besar. Untuk satu halaman sih saya kira ini sudah cukup besar ya, 100 mega begitu ya.
Itu yang langkah keempat yang perlu dilakukan. Kemudian yang berikutnya, ini adalah langkah yang penting, jangan lupa, begitu ya, jangan lupa, karena Anda kalau tidak melakukan langkah ini, artinya Anda dianggap tidak ikut ya di dalam SNBP ini, gitu ya. Jadi ini adalah tahap finalisasi. Di tahap finalisasi akan ketemu dengan halaman seperti ini. Jadi silahkan dibaca betul-betul ini. Di sini nih ada apa namanya disclaimer yang menyatakan bahwa Anda itu memilih prodi apa sebagai pilihan 1, prodi apa sebagai pilihan 2, dan kemudian di bawahnya di sini ada konsekuensi atas pilihan itu. Jadi kalau Anda diterima tapi tidak daftar ulang ya gitu ya, maka ada sanksinya ya. Jadi harus diterima. Kalau diterima Anda harus daftar ya. Jadi tidak boleh tidak mendaftar. Gitu. Nah, jadi ini punya konsekuensi terhadap kelanjutan dari studi Anda gitu ya. Juga punya konsekuensi terhadap sekolah ya. Begitu. Jadi silahkan ini dibaca dengan baik, dicermati, kemudian dilakukan persetujuan dengan penuh tanggung jawab ya di sini. Jadi ini ada yang harus diklik di sini, kemudian tombol yang hijau ini harus diklik ya, begitu. Nah, setelah melakukan finalisasi, jangan lupa bahwa Anda di tahap yang terakhirnya adalah Anda bisa melakukan download atau unduh kartu peserta. Nah, kartu peserta ini kira-kira bentuknya seperti ini, itu merupakan bukti kepesertaan Anda di SNBP, gitu ya. Jadi kalau belum punya kartu peserta ini, artinya ya Anda belum terdaftar ya gitu ya di SNBP begitu ya. Seperti itu. Jadi tahapan finalisasi ini adalah tahap yang cukup penting. Sekali lagi, jadi jangan sampai tidak dilakukan, karena kalau tidak dilakukan artinya Anda tidak mengikuti seleksi ini begitu ya. Seperti itu.